Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Aku yakin banget dan percaya kita imanin bersama-sama bahwa sukacita dan penyertaan dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Senang dan bersyukur banget ya, di tengah kondisi kayak gini, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam persekutuan Smooth, tentunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa hadirat Tuhan dan sukacita ilahi selalu ada di dalam ibadah kita. Mari kita dengan semangat pujikan Ada Kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, Kau dahsyat Tuhan, Kau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang berkat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat Tuhan. Panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang berkat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa,
Nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Come on! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu dahsyat Tuhan, namamu berkuasa. Oh, yeah. Haleluya. Semua selamat, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Mau melompat buat Tuhan. One, two, come on. Luar biasa Tuhan. Yeah. Come on, don't stop. Jangan berhenti, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di persekutuan SMOOT ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami setiap harinya. Sekarang Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Dia tak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita andalkan Tuhan dan kuasa firman-Nya di dalam kehidupan kita. Maka keselamatan dan masa depan akan menjadi bagian kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita angkat sebuah lagu penyembahan satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan sang terangku
Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rahel. Silakan Kak Rahel. Oke. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kasih surga, kami ucap syukur untuk siang hari ini kami bisa kumpul Bapa di dalam Google Meet ini untuk bersekutu bersama dan mendengarkan firman-Mu, menikmati firman yang akan sebentar lagi Mbak ini akan memberikan Bapa, biarlah setiap firman yang diberikan di siang hari ini menjadi rema di dalam hidup adik-adik. Dan seperti lagu tadi Bapak, satu-satunya Engkau satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami akan memulai acara kami Bapak, dan berdoa untuk setiap jaringan, biarlah dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke, PPT-nya boleh ambil di share screen ya. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Nah, baru siapa namanya yang jawab? Audrey, yang lain gimana nih? Shalom teman-teman. Yuk, Shalom. 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 Oke, bersyukur. Shalom. Bersyukur dapat diberi kesempatan untuk mengisi firman di SMA 1 ini teman-teman. Ya, judulnya siang hari ini tuh Our Only Hope. Oke. Nah, ini pertama kali Kak Rahel mengisi di SMA 1. Senang sekali rasanya bertemu sama teman-teman. Dan teman-teman ada pepatah, tak kenal maka kita kenalan. Oke, boleh di next PPT-nya. Ya, perkenalkan nama Kak Rahel, ya Kak Rahel Amalia. Sekarang sedang melayani sebagai TS di SMP 5 seperti Kak Alma dan Kak Mario, TS yang ada di SMA 1, dan Kak Rahel kuliah di UNES, jurusan Pendidikan Matematika. Dan Kak Rahel itu merupakan alumni SMA 1 Semarang, teman-teman, sama ya pernah merasakan sekolah seperti teman-teman ya di SMA 1. Dan sudah lama sekali kayaknya nggak main ke SMA 1, terakhir kali itu ambil ijazah gitu. Dan kalau mengingat tentang ijazah, teman-teman, Kak Rahel itu selalu mengingat perjuangan selama 3 tahun belajar di SMA 1, pasti ada suka dukanya, gitu kan. Dan memperjuangkan nilai yang terbaik saat sekolah itu luar biasa lah gitu. Dan mengingat mengerjakan tugas yang cukup sulit, kebetulan ambil IPA, dan kadang itu mengerjakannya mepet deadline gitu. Mepet deadline karena ya itu susah gitu teman-teman. Soal-soal yang diberikan oleh guru-guru gitu. Nah, kalau dari teman-teman nih, kalau Kak Rahel waktu mengerjakan itu khawatir teman-teman. Sewaktu mengerjakan soal yang susah dan mengerjakan mepet deadline itu pasti akan khawatir nilainya bagaimana ya gitu kan. Kalau dari teman-teman, apa sih yang menyebabkan kekhawatiran itu muncul setelah mengerjakan tugas gitu? Kalau Kak Rahel kan tadi ini ya, nilainya takut, gimana jelek apa enggak ya gitu kan. Teman-teman, Kak Rahel mau minta teman-teman untuk isi Mentimeter. Boleh di next PPT-nya. Ya, itu teman-teman bisa buka di www.menti.com atau bisa menggunakan link. Linknya di-share di room chat ya. Terima kasih. Tuh. Oke. Apa yang menyebabkan kekhawatiran itu muncul setelah mengerjakan tugas? Ya, takut tugasnya salah, nilai tidak sesuai harapan, nilai jelek, takut remedi, Kak. Takut apa ini? Kurang paham sama tugas, terus nilai tidak sesuai harapan, nggak tahu salah benernya. Soal ada yang terlewat, hasilnya mengecewakan. Nilai teman lebih tinggi ya biasanya ya. Terus ngerjain tapi tetap nggak paham. Jawabannya beda sama teman. Pasti beda. Identitas lupa, tidak paham pelajarannya,
Apa itu? Lost doll. Perbedaan pendapat. Oke. Masih ada yang mau ngisi lagi? Sepertinya cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kak Rahel stop sharing dulu. PPT-nya boleh di-share screen lagi. Tak tolong ya. Oke, tadi kita udah tahu ya teman-teman. Banyak banget ya tadi ya. Ada yang takut Kak nilainya jelek gitu. Takut kalau mengecewakan, takut nilainya lebih tinggi Kak. Teman-temannya lebih tinggi gitu daripada nilai kita Kak gitu. Dan banyak banget tadi yang diberikan oleh teman-teman semua. Dan seringkali kalau kita fokus terhadap kekhawatiran kita saja, teman-teman, kita akan sulit untuk melihat pertolongan Tuhan. Dan kondisi yang demikian itu juga dialami oleh Petrus. Maka dari itu kita akan belajar dari Petrus dalam menyikapi ketidakpercayaannya bahwa Tuhan dapat menolong kita, teman-teman. Boleh di next. Saat ini kita mau nonton bersama-sama sebuah video dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Jadi dari video tadi itu bercerita tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air ya teman-teman. Cerita ini itu ada dalam 3 kitab Injil, yaitu Injil Matius pasal 14, Injil Markus pasal 6, dan Injil Yohanes pasal 6. Tapi sebelum ada peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu ada cerita sebelumnya teman-teman. Ada yang terjadi sebelum itu. Pertama, itu kita bisa lihat ya, Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya, jadi Tuhan Yesus tuh mendengar kabar kematian tuh Yohanes Pembaptis dibunuh gitu. Sahabatnya itu cukup sedih ya, pasti perasaan Tuhan Yesus. Pada dari itu, ia memutuskan untuk menyendiri menggunakan kapal ke tempat yang sepi teman-teman, di wilayah Betsaida. Itu gambar kedua, Tuhan Yesus bersama para muridnya pergi ke wilayah Betsaida. Tapi saat Tuhan Yesus menuju ke tempat itu,
ia diikuti oleh banyak orang yang berjalan kaki, teman-teman, menyusuri danau untuk datang kepadanya. Bisa kita lihat tuh banyak banget ya di situ ya. Yang ketiga, ya Tuhan Yesus itu saat melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya, teman-teman. Maka dari itu ia mengadakan mujizat dengan memberikan makan 5.000 orang itu. Boleh di next? Di next lagi? Cukup, ya. Oh, ya boleh, nggak apa-apa. Setelah semua peristiwa itu terjadi, ia memerintahkan muridnya itu naik ke perahu dan mendahului untuk ke seberang serta meminta orang banyak itu pulang. Lalu setelah itu apa yang Tuhan Yesus lakukan, teman-teman? Oke, Kak Rahel akan meminta salah satu untuk membacakan ayat 23. Boleh minta tolong sharing? Iya, Kak. Ya, boleh dibacakan, Dek. Ayat 14, pasal 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat itu, sharing? Berdoa. Ya, betul. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus naik ke atas bukit, teman-teman, untuk berdoa seorang diri ya. Itu pagi-pagi benar ya. Masih gelap dan berdoa seorang diri. Lalu karena Tuhan Yesus tahu bahwa para muridnya itu sedang dalam bahaya, seperti di video tadi, sedang diterjang ombak dan sebagainya itu, teman-teman, Tuhan Yesus menghampiri mereka, segera menghampiri mereka. Tuhan Yesus itu menghampiri dengan berjalan di atas air ya, tadi kita lihat. Dan para muridnya itu ketakutan, teman-teman. Takut sekali gitu. Apakah ini hantu? Berjalan di atas air gitu. Sehingga Petrus tadi meminta untuk mendatangi Tuhan Yesus, jika itu benar Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Kalau gitu, kita tahu nih bahwa di dalam cerita ini ada seorang yang bernama Petrus. Boleh di next? Ya. Lalu siapa Petrus itu? Di next lagi boleh. Jadi Petrus itu yang pertama murid dari Tuhan Yesus. Salah seorang murid dari 12 Rasul Yesus ya. Berarti murid dari Tuhan Yesus itu. Lalu yang kedua, ya, nelayan dari Galilea, teman-teman. Dia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus, dan itu ada di Matius 16 ayat 18, juga di Yohanes 21 ayat 15 sampai 16. Yang ketiga, Petrus ini murid satu-satunya yang mengalami mukjizat berjalan di atas air, teman-teman. Bayangkan satu-satunya ya mengalami mukjizat berjalan di atas air. Oke, boleh di next lagi. Tetapi, mengapa saat Petrus itu mulai berjalan di atas air tadi kita lihat, dan melihat mukjizat itu, wah, dapat berjalan di atas air nih aku gitu kan. Tapi ia merasa khawatir, teman-teman. Oke, boleh di next lagi. Ada di ayat 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai bertenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Jadi karena di ayat 30 ini, Petrus itu merasa tiupan angin kencang, merasakan tiupan sangat kencang gitu. Sehingga ia menjadi takut, teman-teman, dan khawatir, serta berteriak meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyelamatkannya. Teman-teman tahu, ketakutan yang dirasakan Petrus itu bukan ketakutan biasa, teman-teman. Ketakutan saat tenggelam gitu kan. Bukan. Tapi karena dia sebagai nelayan, Petrus itu tahu betul bahwa tiupan angin ini bukan angin biasa. Wah, ini bukan angin biasa nih gitu.
Tetapi angin ini yang akan mengakibatkan ombak yang sangat besar, dan itu akan mengancam nyawanya. Pastinya kita kalau di dalam kondisi seperti itu, kalau kita bayangkan pasti juga ketakutan ya teman-teman. Wah, gimana itu? Sangat takut pastinya. Sehingga dengan pemikirannya itu, dia menjadi takut dan khawatir gitu, dan membuatnya berteriak meminta tolong kepada Tuhan Yesus tadi. Tuhan, tolonglah aku. Karena hal inilah, Petrus itu menjadi khawatir saat ingin menghampiri Tuhan Yesus. Petrus melihat sumber ketakutan itu adalah tiupan angin tadi, yang akan mengakibatkan ombak besar. Dan Petrus takut dan khawatir akan tenggelam apabila tidak segera meminta pertolongan. Next. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari Petrus dalam menyikapi ketidakpercayaannya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita? Ya, jika kita fokus terhadap kekhawatiran kita saja, maka kita akan kurang percaya dan bimbang kepada Allah yang berdaulat. Jadi next lagi. Oke, bayangkan jika kamu tersesat. Wah, ini kenapa nih, Mbak? Kok tiba-tiba ada tersesat? Oke, misalkan saja teman-teman bersama dengan teman-teman yang lain gitu kan, pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Pastinya teman-teman akan menggunakan Google Maps. Pasti ya itu. Tapi di tengah-tengah perjalanan, teman-teman tersesat di suatu daerah yang tidak teman-teman kenal. Apa yang teman-teman rasakan? Boleh, siapapun open mic. Takut. Takut, apalagi? Ada yang mau? Gelisah. Gelisah, ya, boleh lagi, siapa? Takut, gelisah. Apakah ada lagi? Kita bayangkan dia tersesat, teman-teman. Oke, cukup ya. Ya, khawatir, takut, gelisah, itu pasti dirasakan saat kita tersesat di suatu daerah yang nggak diketahui, itu kan, nggak teman-teman kenal. Lalu, yang timbul di pikiran teman-teman pastinya, bagaimana ya caranya pulang? Atau nanti kalau nggak ibu kita pasti panik dan bingung mencari anaknya yang hilang gitu kan. Gimana anakku ini gitu. Nah, karena pemikiran tersebut teman-teman, cenderung kita tuh fokus ke masalah yang sedang dialami, yang kita hadapi itu loh. Jadi kita lupa untuk cari jalan keluarnya, kita fokusnya pada ini gimana caranya pulang gitu. Ini kalau nggak bisa pulang gimana gitu kan. Kita lupa mencari jalan keluarnya, gimana bisa pulang, atau kita mungkin kalau bersyukur bisa melanjutkan perjalanan ke suatu tempat tadi yang dituju ya teman-teman. Jadi kalau kita tahu, itu ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk pulang ke rumah itu. Yang pertama, tanya warga, itu kan pasti tanya ke seseorang yang ditemui di jalan itu. Pak, ini kalau misalkan ke jalan sini, itu arahnya kemana ya, gitu kan. Atau bisa membaca maps dengan lebih teliti lagi. Kalau kita kesasar, pastinya kita nggak membaca maps dengan benar, teman-teman. Membacanya pasti ini ke kanan atau ke kiri ya. Seringkali tuh cewek ya pasti ya. Ini kanan atau kiri gitu kan. Cewek kalau karena hal pribadi pasti ya kadang salah baca maps akhirnya nyasar teman-teman. Itu sih. Kalau yang Kak Rahel rasakan gitu. Dan itu jika teman-teman terus-menerus khawatir jalan keluar, ya maka teman-teman nggak bisa beneran pulang gitu. Akan tetap di situ dan orang-orang di sekitar akan khawatir, teman-teman pun juga khawatir.
Jadi seperti itu jika kita fokus terhadap kekhawatiran kita saja, teman-teman. Kita khawatir, kita takut, gelisah, kita fokus ke masalah yang ada. Padahal pertolongan itu udah ada di sekitar kita loh. Pertolongan tuh bisa kita tanya ke warga sekitar atau membaca maps dengan teliti. Atau bisa telepon siapapun yang bisa memandu untuk keluar dari daerah itu. Barangkali ada yang kenal gitu kan, teman-teman. Tuh. Lagi next lagi. Oke. Maka dari itu, teman-teman, kita harus memahami bahwa saat masalah itu datang, saat kekhawatiran itu datang, atau saat sesuatu yang membuat kita pusing ya, gitu. Sesuatu yang membuat kita gelisah, takut, dan itu menimbulkan khawatir. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Pasti menolong, gitu. Dan arahkan fokus kita itu kepada Tuhan dengan cara mau datang menghampirinya di dalam doa. Kalau fokus kita hanya kepada kekhawatiran, ya kita seperti tadi, tidak menemukan solusinya, tidak menemukan pertolongan Tuhan yang sudah ada di sekitar kita. Kita akan terus fokusnya, masalahnya tuh ini, gitu. Masalahnya tuh ini loh, masalahnya ini, gitu. Padahal sekitar sudah ada yang mau menolong loh, sudah ada pertolongan. Tapi kita kayak buta ya, ngelihatnya ke masalahnya terus-menerus gitu. Oke, next lagi. Sampai tadi teman-teman bisa mencerna dulu ya mungkin. Jadi, apa yang harus dilakukan, Kak? Lalu, apa yang harus dilakukan untuk ke depannya? Yang pertama, teman-teman saat mengerjakan tugas, berikan yang terbaik. Berikan 100% usaha yang teman-teman bisa, semaksimal mungkin teman-teman kerjakan. Kerjakannya jauh-jauh hari, teman-teman. Dicicil. Kalau susah ya satu persatu deh. Satu persatu soal dicari. Kalaupun banyak, kita coba kerjakan pelan-pelan. Pasti nanti akan selesai. Kalau dicicil itu nanti nggak akan menyebabkan tugas yang numpuk-numpuk itu loh, teman-teman. Numpuk. Dan kalau mepet deadline tuh melihatnya, tugasnya banyak banget, ya ampun, gitu kan. Akhirnya nanti teman-teman akan mengerjakan, yaudah wis, sak bisa nih weh, gitu. Intinya ngerjain aja, yang penting selesai, kumpul selesai, gitu. Dan itu akan mengakibatkan atau menimbulkan kekhawatiran akan nilai yang diperoleh. Nilainya nanti bisa, udah berapa ya setelah mengerjakan itu, kepikiran terus, gitu. Sekalipun teman-teman kesulitan dalam mengerjakan tugas, jangan ditunda-tunda dalam mengerjakannya. Membuat jadwal, boleh teman-teman. Buat jadwal pagi, belajar sampai jam segini. Atau kalau mengerjakan tugas jam segini sampai jam segini. Nanti istirahat dulu, makan, mandi, terus lanjut lagi, nugas lagi. Capek ya Kak, kok tugas terus? Yaitu tanggung jawab kita sebagai pelajar. Salah satu tugas yang diberikan oleh Tuhan sebagai pelajar untuk mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik. Dengan semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik, teman-teman. Lalu jangan fokus kepada kesulitan itu tadi. Kalau teman-teman kesulitan, bisa tanya,
Kalau Kak Rahel dulu ya, itu pasti tanya ke teman Kak Rahel yang pintar gitu. Pintar dalam matematika, tanya ke pintar yang matematika. Pintar fisika, tanya yang fisika. Kimia, tanya yang kimia. Atau bisa biologi kalau dulu tuh susah ya. Kalau menurut Kak Rahel, banyak hafalannya. Itu membuat catatan bersama. Gitu. Jadi kita cocokin nih, catatannya sampai segini, kurang lengkap punya Kak Rahel. Ya udah, Kak Rahel tanya teman Kak Rahel, tambahin gitu. Ditambahin apa yang kurang, dicatat. Selain ke teman terdekat, bisa kalau yang les tanya ke gurunya masing-masing gitu. Misalkan siapapun lah gitu. Tanya tentang materi yang belum dipahami. Kalau saran Kak Rahel, saat les tanya aja materi yang belum dipahami. Untuk tugas, kalau kalian sudah paham materi, pasti kalian juga bisa berpikir, oh ini caranya gini, tadi diajarin gini, berarti bisa mengerjakan seperti ini gitu. Ya Kak Rahel, kalau sama anak-anak les, itu pastinya ngajarinnya materi ya teman-teman. Nanti ayo kerjain sendiri coba gitu. Ya pasti juga dibantu juga. Terus selain itu teman-teman juga bisa mencari dari aplikasi-aplikasi lain, ada Photomath, YouTube, Ruang Guru, dan masih banyak lagi itu yang bisa membantu kita untuk belajar, mendapatkan materi-materi tambahan dan pengetahuan kita itu terus diupdate, terus diperbarui gitu teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, pertolongan Tuhan yang disediakan tuh banyak loh untuk membantu kita mengerjakan tugas. Selagi apa? Selagi kita mau berusaha dan memberikan yang terbaik gitu, memberikan 100% apa yang kita bisa lakukan. Sekalipun susah, sekalipun rasanya nggak paham gitu, tapi pasti ada jalan keluarnya. Dan percaya bahwa Tuhan tuh akan menyediakan pertolongannya. Serta kita itu mau mengarahkan fokus kita tadi itu melalui fokus kita kepada Tuhan tuh melalui doa itu. Dan keberhasilan kita itu datangnya dari Tuhan, teman-teman. Jadi mari datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita itu di dalam doa. Teman-teman resapi dulu ya, dicerna terlebih dahulu. Oke. Kak Rahel mau tanya sekali lagi ke kira-kira siapa? Atau teman-teman ada yang mau menjawab? Silahkan nanti open mic. Apa yang teman-teman dapatkan setelah mendengarkan tadi dari cerita Petrus, lalu apa yang harus dikerjakan? Apa yang teman-teman dapatkan? Ada yang mau open mic? Kak Rahel, persilahkan. Oke, kalau tidak, Kak Rahel mau minta tolong untuk Diana Putri. Bisa open mic, Dik? Sinyalnya mungkin ya. Sinyalnya. Gitu. Karena mau minta tolong untuk Mardiana Favian. Boleh open mic, Dik? Apa sih yang didapat hari ini? Kak, maaf tadi itu salah pencet. Oh iya, Diana bisa ya? Iya, Oke. ini yang saya dapatkan itu
Kita nggak perlu khawatir tentang hasilnya, kita hanya perlu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini PPT-nya memang hilang atau bagaimana? Nggak melihat PPT-nya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan saja. Boleh di next tadi. Teman-teman, PPT-nya sudah kelihatan? Rahel hitam. Kelihatan, Kak. Oh, kelihatan. Oke. Oke, Kak Rahel lanjutkan saja. Boleh di next aja ya. Jadi, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari Petrus tadi? Yang kita bisa belajar, jika kita fokus terhadap kekhawatiran kita saja, maka kita akan kurang percaya dan bimbang kepada Allah yang berdaulat itu, teman-teman. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, memahami bahwa kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan akan menolong saat ada masalah yang menimbulkan kekhawatiran itu. Dan yang kedua, arahkan fokus kita kepada Tuhan dengan cara mau datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Dari hal ini, mari teman-teman, Kak Rahel mengajak kita mau belajar sepenuhnya untuk percaya kepada Allah yang berdaulat dan mengarahkan fokus kita itu tidak kepada kekhawatiran kita saja, tapi kepada Allah di dalam doa. Next, terima kasih. Sudah selesai dan mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang padamu Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang telah dibagikan dan itu menjadi hal baru dan membuat kami mengerti bahwa tidak fokus kepada kekhawatiran kami saja Bapa, tapi kami mau berusaha dan mau datang kepada Engkau di dalam doa. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, karena kami tahu bahwa Engkau itu Allah yang dapat menolong kami dari setiap masalah yang ada. Biarlah setiap firman yang dibagikan siang hari ini dapat kami lakukan Bapak untuk kedepannya, untuk seterusnya, untuk bergantung terus kepada Engkau, untuk terus percaya dan tidak khawatir lagi, untuk terus tak percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Hamba-Mu sudah selesai dalam menyampaikan firman. Ampuni bila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan selama firman tadi. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur haleluya. Amin. Kak Rahel, serahkan kepada SL-nya. Terima kasih. Puji Tuhan, firman Tuhan tadi sungguh sangat menopang dalam kehidupan kita ya. Pada firman Tuhan yang telah Kak Rahel sampaikan, kita bisa mengambil hikmatnya, yaitu kita serahkan semua kekhawatiran kita ke Tuhan. Karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Karena ya pasti ada jalan keluarnya. Asalkan kita mau fokus ke Tuhan dengan cara datang padanya dalam doa. Ya.
Oke, selanjutnya teman-teman dimohon dengan kasih untuk melakukan pengisian LK melalui Google Form ya. Linknya ada di kolom komentar. Ya. Silakan bisa diisi sekarang. Oke, teman-teman. Luar biasa banget Tuhan Yesus dengan firman-Nya yang menguatkan kita yang sudah disampaikan oleh Kak Rahel, membuat kita untuk semakin mengandalkan pribadinya sehingga kita mampu terbang tinggi seperti burung Raja Wali dalam menghadapi tantangan hidup kita dan masa depan kita. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian Kupang Terbang. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Kupang terbang bersamaku Tuhan. Firman Tuhan,
bersamamu Tuhan. Hey, come on. Lebih dahsyat lagi bagi dia. Shalom teman-teman. Minggu ini ada beberapa teman kita nih yang berulang tahun, yaitu Mbak Diana dan Mbak Adisti dari kelas 11 MIPA 5. Nah, mungkin kita bisa dengar sedikit nih sharing dari Mbak Diana. Mbak Diana bisa open mic-nya? Diana, kalau mikrofonnya lagi trouble, bisa sharing di chat aja, Diana. Terus kita bisa lanjut. Siapa tadi satunya setelah Diana? Habis itu minggu kemarin kita juga ada teman yang berulang tahun, yaitu Cindy. Jadi kita bisa dengar sharing dari Cindy. Cindy bisa on mic. Halo, Cindy. Ya, halo. Cindy bisa sharing. Gimana? Halo, Cindy. Halo, nggak kedengeran. Halo. Halo, halo. Ya. Kedengeran nggak? Suaranya. Kedengaran. Iya, kedengeran kok. Iya. Cindy bisa sharing nih, ulang tahun kemarin gimana atau kesannya gimana gitu. Bisa nih di-sharing. Oh iya. Jadi aku ulang tahun hari Kamis minggu lalu, tanggal 4. Iya, tanggal cantik sih. Apa ya kesannya? Sebenarnya, yes. Sebenarnya ya, aku tahun ini aku ulang tahun yang ke-16. Ya kan? Itu ya benar-benar aku berterima kasih sama Tuhan karena aku masih tetap diberi kesehatan sampai sekarang ini. Aku masih bisa sekolah, masih bisa ya hidup dengan layak gitu. Oke ya. Dan aku mau lakuin di umurku 16 ini, aku pengen jadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih dewasa. Terus ya, tetapi tetap berpegang dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap melayani. Ya, gitu sih. Terima kasih. Keren. Makasih Cindy udah bisa sharing. Terima kasih Cindy. Langsung ke acara selanjutnya aja, SL. Oke, puji Tuhan kita udah ada di penghujung acara. Pimpinan penyertaan dan hadirat Tuhan sangat luar biasa di kebagian ibadah smith kita pada hari ini. Biarlah kita semakin bertumbuh dewasa di dalam rohani, saling melengkapi dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Mari kita akhiri dengan doa syafaat. Yang pertama, pokok doa yang pertama bisa dengan kasih. Angelia Margareta untuk memimpin pokok doa yang pertama. Bisa open mic-nya. Angelia Margareta bisa open mic-nya. Oke. Pokok doa yang kedua, Kak Zevanya Patricia bisa minta tolong untuk dipimpin pokok doa yang kedua. Boleh coba open mic-nya. Kak Adisti. Oke. Bisa.
pokok doa yang ketiga, bisa minta tolong dalam kasih Diana Putri. Iya, Bisa. Kak. Oke. Yang pokok doa yang keempat, Oktaviani Krista mungkin bisa memimpin pokok doa yang keempat. Oke. Ya. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Allah kami, terima kasih Bapak atas berkat dan kemurahan-Mu. Kiranya kami berdoa untuk kakak kelas 12 yang sekiranya akan menghadapi UTBK. Kiranya kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang dapat berkati dalam persiapannya maupun dalam mengerjakan UTBK-nya nanti ya Bapak. Kiranya kakak kelas 12 ini dapat memasuki jurusan dan universitas yang inginkan. Kiranya dalam menghadapi UTBK-nya juga dapat lancar. Kau sendiri dapat sertai mereka ya Bapak. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, selanjutnya kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang masih terkena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang selalu sertai bangsa ini dalam berjuang melawan virus tersebut. Kami juga berdoa bagi kecelakaan bus di Sumedang yang memakan 27 korban. Kami juga berdoa bagi keluarganya, kiranya Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rapot tengah semester siswa Kristen. Kiranya setiap usaha di dalam pekerjaan boleh berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan siswa Kristen boleh menerima setiap hasilnya nanti dengan sukacita. Inilah doa-doa kami Tuhan, kiranya Engkau dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mampukan kami untuk dapat mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah Engkau dapat membimbing kami untuk tidak fokus terhadap satu masalah, tidak fokus terhadap kekhawatiran kami, namun kami dapat fokus terhadap Engkau, menemukan jalan keluar, percaya dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak, kiranya Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa kita rasakan hadirat Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Biarlah berkat Tuhan turun atas kita semua, teman-teman dari saya. Sampai jumpa di Smooth minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Smooth minggu depan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari